Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyemai Serang Banten. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada ya. Tadi Nyai habis selesai vaksin tahap 2. Itu di sini ya, di kiri lagi. Tadi reaksinya sih lebih nggak sakit ya, nggak sakit. Cuman tiba-tiba perut kerubluk, kayak mual bentar, kayak diputer gitu, tapi sebentar aja. Udah gitu nyantai sih, nggak ada yang apa gitu. Kalau kayak yang waktu pertama itu kan dia berat, langsung tiba-tiba nih sakit, kemudian setengah badan itu kayak pegel kayak gitu. Tapi cuman hanya setengah hari sih. Kalau yang sekarang insya Allah enggak gitu. Nyai kali ini mau kasih tahu gimana sih cara atasi pusing kepala tiba-tiba ya. Caranya simple banget. Nyai pernah tuh ceritanya waktu di jalan. Nah, orang tuh tiba-tiba dia kram kakinya kram, jadi Nyai itu megang aja gini kan, langsungnya gini muter gitu, pusing langsung. Nyai caranya gini nih, bentar, nih caranya Nyai langsung duduk ya, kemudian buru-buru minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bisa, ini kan botolnya kecil. Nyai waktu itu botol yang 500 ml ada kan. Nyai waktu itu Aqua ya, mereknya Aqua. Botolnya segini yang 500 ml. Itu Nyai langsung habisin. Itu langsung turun dan pusingnya hilang, guys. Itu kalian bisa coba. Jadi pokoknya kalau ada orang, makanya kenapa kalau Nyai kayak misalnya tanganin orang, misalnya dia kecelakaan gitu kan, atau tiba-tiba jatuh, dia shock, itu buru-buru kalian kasih minum. Karena kalau orang shock itu bawaan pucat, muka bener-bener pucat guys, muka putih, ini semua putih ya kan. Itu kalian kasih minum gitu, terus raup gini kan, langsung kemudian cuci muka gini nih, langsung raup mukanya gini, terutama ubun-ubun gini. Nah itu efeknya ngeplongin ya, jadi darah itu stabil lagi. Itu cara Nyai loh ya, karena Nyai yang ngalamin sendiri. Jadi kalau kalian di perjalanan, kalian pusing tiba-tiba, atau kalau nggak di rumah pusing tiba-tiba, kebanyakan gini, orang yang baru bangun tidur, dia salah, ada sarafnya terkilir, tiba-tiba, apalagi dia misalnya dia miring sebelah kiri gitu ya, sewaktu yang berjam-jam gitu, itu kan asam lambung naik, otomatis dia bisa pusing. Itu pas bangun bisa kayak pokoknya ngambang banget kayak gitu, pusing banget semua, kayak muter-muter. Itu langsung kasih minum ya guys. Itu cara Nyai, cara simple banget tapi ajaib ya. Kalau kayak Nyai kebanyakan sih ngerasain tuh pusing pasien kayak tadi, kayak nungguin gitu kan. Nyai itu lemes, bukan lemes bukan lemes suntiknya, lemes dredeg itu. Terus penyakit orang kesedot itu, jadi yang kerasa pusingnya lah, yang aduh pokoknya yang kerasa jantungnya bengkak lah, aduh pokoknya mabok deh. Sampai itu guys, Nyai itu sampai keringetan gitu kan, pakai kerudung gitu kan, keringetan. Kalau tahu sendiri, kalau Nyai keringetan itu buahnya lemes banget itu. Dan kalau bisa tadi Nyai rehat dulu, Nyai rehat sebentar ya, namanya juga vaksin kan, mengobatinya nanti. Tapi Nyai nyantai sih guys tuh. Dan inget ya, Nyai kasih tahu selalu, kalau baru masuk rumah ya kan, baru masuk rumah itu jangan langsung mandi. Satu, itu jangan langsung mandi. Kedua, jangan langsung minum es gitu, karena itu sangat berpengaruh banget ke ke suhu badan gitu. Nah, bisa nyebabin pusing, bisa nyebabin masuk angin, pokoknya macam-macam deh. Dan upayain kalau kalian
di perjalanan, kalau yang biasa sering mabok gitu ya, ini pusar nih, ini pusar itu ditutup pakai kapas gitu kan, kapas diginiin kan, kapas diginiin terus pakai tensioplas. Jadi itu anginnya di situ, dan kemudian kalau kaki pakai sepatu ya gitu. Jadi angin tuh soalnya dari pusar, dari kaki, kemudian dari ini, dari apa namanya, urat nadi sama ubun-ubun gitu. Jadi makanya kalau misalnya dia nggak ada rambut gitu kan, upayain pakai topi, jadi nggak langsung angin tuh masuk ke ubun-ubun gitu. Nah kalau ini pakai sal gitu kan. Jadi banyak hal yang kebanyakan orang tidak pahami itu gitu. Dan kemudian kalau misalnya usahain biar nggak tiba-tiba pusing itu, ketika minum misalnya makan panas, nah kemudian minum es gitu, itu kalau bisa nanti deh gitu, jeda dulu, minum air biasa dulu. Nah nanti udah sekitar 10 menitan baru kalian bisa minum es gitu. Tapi kalau bisa usahain kalau misalnya di luar nih yang hawanya lagi terang bulan, lagi terik matahari, jangan minum pakai batu es gitu. Jadi gimana ya, kebanyakan di sini nih tenggorokan jadi nggak enak kayak gitu ya, jadi akhirnya menyebabkan pusing gitu. Pokoknya intinya kita sama-sama belajar gitu. Nyai ngasih tahu apa yang Nyai biasa apa namanya, biasa rasain, biasa tanganin pasien gitu. Jadi insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian gitu kan. Nah jikalau kalian misalnya, kalau kalian ada yang bermasalah baik penyakit medis, non medis ya kan, ruqyah santet, keperkasaan, atau masalah kelamin misfi gitu, yang pektai atau dia bolnya terlalu keluar banget gitu, jadi itu bisa Nyai tangani tanpa operasi. Dan kemudian yang kutil kelamin, herpes gitu kan, gonorhe, pipis bernanah, pipis darah gitu, infeksi saluran pipis gitu, dan juga saraf kejepit. Tulang saraf kejepit bisa, kalau misalnya kalian di luar kota, bisa jarak jauh, bisa ke WA Nyai pengobatannya ke 081999348569. Karena kenapa, penyakit itu ada 5 hal. Jadi harus tahu bagaimana harus tahu tentang penyakit medisnya, harus tahu tentang penyakit non medisnya, harus tahu tentang kelaminnya, harus tahu tentang traumatiknya, dan dipandu pengikhlasan hati. Biasanya Nyai 5 ini nih. Dan 6, saraf dan tulang sarafnya. Karena kenapa? Penyakit manusia itu aspeknya 6 hal itu. Kalau misalnya tidak ngerti 6 hal itu, jadi ada yang sesuatu hal yang kurang gitu. Karena kenapa? Kebanyakan penyakit itu karena traumatik masa lalu, waktu masih masa kecil gitu kan. Itu satu gitu kan. Dan itu hampir rata-rata semua orang. Nyai pun seperti itu. Nyai juga ngeluarin traumatik sendiri, dan ketika Nyai ngobatin orang, Nyai keluarin juga traumatiknya, karena berpengaruh ke kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan badan, dan semua aspek hal gitu. Itu banyak banget gitu kan. Jika bermanfaat dan kalian mau berobat, kalian bisa subscribe, bisa komen, bisa like, bisa sharingnya. Jangan lupa ya, tolong subscribe-nya ya. Dengan apresiat kalian itu bisa membuatnya lebih semangat untuk untuk memberitahu apa-apa saja yang Nyai kasih tahu, apa-apa aja saja yang Nyai tahu gitu, baik masalah penyakit, baik masalah kehidupan, karena kita di kehidupan ini sama-sama belajar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Sarang Banten.